channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti bab 011020. Dalam ingatannya, Kuzi selalu berpakaian seperti petugas kebersihan. Bisnis Liang Wen berjalan dengan sangat baik, tetapi dia masih terlihat sangat lusuh. Dia tidak tahu apa-apa, dan dia bahkan tidak tahu pakaian bermerek. Seorang wanita modis seperti Lin He tidak ingin berada di lingkaran yang sama dengannya. Selama renovasi, Kuzi akan merias wajah tipis untuk membuat dirinya terlihat lebih energik. Namun, dia memiliki fondasi yang sangat baik untuk memulai, dan sekarang setelah dia menjadi langsing, garis-garis di wajahnya menjadi lebih halus. Bahkan dengan sedikit lipstik, dia terlihat jauh lebih muda dan bersemangat. Tidak, saya tidak melakukannya, dia menatap Lin He dengan percaya diri. Setelah menerima pasangan Li, Kuzi jauh lebih bahagia. Hari itu, Lin He menceritakan banyak hal padanya. Dia bahkan ingin Kuzi merenovasi kamar tidur anaknya. Kuzi tidak menolaknya dan Lin He sangat senang sehingga dia ingin mengajaknya berbelanja. Kuzi juga senang. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan Lin He yang tinggi dan perkasa mulai mendekatinya atas inisiatifnya sendiri. Dia menyenandungkan lagu Jackie Chan sambil menyibukkan diri dengan makan siang. Di wajan ada telur goreng tomat favorit cucu. Saat ini, tomat masih memiliki rasa tomat. Mereka kaya dan manis, dan enak saat dimakan mentah. Tidak seperti tomat di masa depan, yang basah dan tidak enak. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Kuzi mengira cucu pasti kembali untuk makan karena dia lapar, tetapi dia tidak menyangka seorang wanita kurus akan berdiri di depan pintu. Wajah wanita itu pucat dan rambutnya acak-acakan. Dia menatap Kuzi dengan tatapan kosong di matanya. Kuzi dapat melihat bahwa matanya bengkak karena menangis. Kuzi mencoba yang terbaik untuk mengingat siapa wanita ini, tetapi dia masih tidak bisa mengetahuinya. Kuzi, saya Su Jiao. Apakah kamu masih mengingatku? Saya Li Gong, saya ingat sekarang, Li Gong. Dia adalah pasangan dari orang yang membius Liang Wen malam itu. Istrinya adalah tipe ibu rumah tangga yang tidak peduli dengan apapun di luar urusan keluarga, sama seperti dirinya. Pada akhirnya, Li Gong bermain-main dengan orang lain. Meskipun dia memiliki karir yang sukses, dia tidak memiliki prinsip dan lambat laun menjauh dari Liang Wen. Belakangan, Kuzi mendengar bahwa istrinya telah menceraikannya ketika dia mengetahui bahwa dia berselingkuh dan menggunakan narkoba. Dari semua hal yang harus dilakukan, mengapa dia harus mengacaukan reputasinya sendiri? Ayo, masuk dan duduk. Hati Kuzi sakit saat dia memandangnya. Meskipun Su Jiao mencoba yang terbaik untuk menahan air matanya masih turun seperti hujan ketika dia membuka mulutnya. Liang Wen dan Li Gong, Anda adalah teman baik, apakah Anda tahu mengapa dia tidak pulang pada malam hari? Apakah mereka bekerja? Kuzi menggelengkan kepalanya. Liang Wen mendengarkannya dan tidak pernah minum dengan Li Gong lagi. Aku sudah memeriksa rekening banknya, lebih dari separuh uangnya hilang, itu adalah uang untuk kami kembali ke kampung halaman kami. Mata wanita itu merah, dan tangannya gemetar saat dia menutupi wajahnya. Kalian mengenalnya lebih dari aku. Apa dia, ada orang di luar? Nyonya Li, aku akan bertanya pada Liang Wen saat dia kembali. Jangan terlalu gelisah. Kuzi memberinya sapu tangan. Dia tidak tahu bagaimana menghibur Su Jiao. Lagi pula, dia merasakan hal yang sama saat membawa Liang Wen ke dokter. Khawatir, takut, dan putus asa. Su Jiao mengambil sapu tangan dan menangis. Mungkin dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia mengucapkan terima kasih saat dia terhuyung keluar. Kuzi memandangi wanita yang acak-acakan ini, merasa sedikit berkonflik. Haruskah dia memberitahunya? Namun, mungkin lebih aman bagi Liang Wen untuk membiarkan Su Jiao menangani urusan keluarga mereka sendiri. Dengan cara ini, dia tidak akan terlalu khawatir. Malam itu, ketika Liang Wen kembali, Kuzi memberitahunya tentang masalah ini. Liang Wen memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu mengangguk. Dia hanya seorang nyonya rumah di KTV. Istrinya tidak peduli padanya. Li Gong sangat bebas di luar.
Ku Zi mengerutkan kening. Li Gong baru kaya selama 1 atau 2 tahun dan sudah memiliki seorang simpanan. Bahkan, apakah ada seorang istri yang tidak peduli dengan suaminya? Mungkin istrinya terlalu percaya. Wanita bernama Su Jiao memiliki bayangan masa lalunya. Dia lemah, merendahkan diri, dan tidak berani bertanggung jawab. Dia telah mempercayakan segalanya kepada orang lain. Ku Zi tahu bahwa jika ini terus berlanjut, kasih sayang yang dalam tidak akan mampu menjaga sifat pria. Dia memutuskan untuk membantu wanita ini, setidaknya untuk membuatnya melihat sesuatu dengan jelas. Ku Zi memang cukup mampu. Dia dan Sister Song telah menemukan kekasih Li Gong hanya dalam beberapa hari. Ketika dia memberitahu Su Jiao tentang hal itu, Su Jiao benar-benar tersenyum lega. Selain berterima kasih padanya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Keesokan harinya, Su Jiao mengunjungi perusahaan untuk membuat keributan. Liang Wen berkata Su Jiao telah menendang pintu kantor Li Gong hingga terbuka. Semua orang di perusahaan melihat kekasih kecil Li Gong bersandar padanya dalam keadaan acak-acakan, matanya genit. Su Jiao mengangkat kursi di kantor dan melemparkannya ke arah mereka. Untungnya, dia dihentikan oleh seorang karyawan yang lewat. Kemudian, Ku Zi memegang dagunya dan mendengarkan dengan seksama. Dia ditarik pergi. Kekasih kecilnya diusir. Li Gong kembali dan berlutut untuk meminta maaf. Liang Wen menemukan ekspresi serius Ku Zi menggemaskan, tetapi dia masih berkata dengan acuh tak acuh, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Semuanya belum berakhir. Liang Wen kembali pada sore hari, terlihat sangat gugup. Kamu dan cucu, kemasi barang-barangmu. Liang Wen mulai mengemas barang-barang ke dalam tasnya. Apa yang salah? Ku Zi melihat keringatnya menetes dan mengira dia kepanasan. Dia menuangkannya secangkir teh dingin dan Liang Wen meminumnya dalam sekali teguk. Bahwa Li Gong menggunakan nama perusahaan untuk meminjam dari rentenir dan melarikan diri. Liang Wen sangat gelisah hingga dia gemetaran. Dia menatap Ku Zi dengan keringat menetes dari rambutnya. Mereka datang ke perusahaan. Anda dan cucu tidak boleh tinggal di rumah. Saya khawatir Anda akan terlibat. Ku Zi tidak menyangka akan terlibat dalam masalah ini. Dia membiarkan cucu tinggal di rumah Sister Song dan pergi mencari Su Jiao. Dia mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Nyonya, Li, ini Ku Zi. Pintu dibuka paksa dari dalam. Wanita bernama Su Jiao bahkan lebih kuyu dan pucat seolah-olah dia bisa tertiup angin. Halo, katanya. Dia menurunkan matanya, yang merah dan bengkak karena menangis. Ruangan itu sangat gelap, dan lampu tidak menyala. Ku Zi melihat seorang anak laki-laki duduk di sofa di sebelahnya. TV tidak menyala, dan dia hanya menatapnya seolah-olah dia mencoba memikirkan sesuatu. Jie kecil, ambilkan bibi air. Su Jiao menatap anak itu dengan lemah. Little Jie mengangguk diam-diam. Aku tahu. Setelah Xiao Jie pergi, Su Jiao tidak bisa lagi menahan air matanya. Dia membenamkan wajahnya di bahu Ku Zi dan menangis. Dia pergi mencarinya lagi. Dia pergi lagi, dia mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan pernah bersamanya lagi. Dia berkata bahwa dia akan mendapatkan beberapa barang dan uang. Saya mengikutinya, tetapi saya tidak bisa menyusulnya, jadi dia menghilang, dia berutang uang kepada rentenir, dan mereka datang untuk meminta uang. Jie kecil dan aku tidak punya apa-apa, bahu Ku Zi segera bermandikan keringat. Dia tidak tahu bagaimana menghibur wanita ini. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Dia mungkin telah terinfeksi oleh sesuatu yang kotor di luar. Su Jiao sepertinya mengingat sesuatu. Dia menatapnya dengan mata merah dan berkata dengan gugup, ya, saya akan pergi ke rumah sakit bersama putra saya sekarang. Di tengah jalan, dia teringat sesuatu dan bertanya kepada Ku Zi, apakah kamu tahu di mana dia tinggal? Nona Song sangat berpengetahuan, jadi Ku Zi benar-benar tahu tentang itu. Itu adalah rumah tua berlantai 2. Kekasih Li Gong tinggal di lantai 2. Itu dihias dengan baik, dan ada beberapa tanaman pot di luar yang tumbuh dengan baik. Dari luar, tidak ada yang mengira orang seperti itu tinggal di sini. Ku Zi merasa ini tidak baik untuk anak itu, jadi dia membawa pulang Jie kecil terlebih dahulu. Su Jiao naik untuk memukuli mereka dengan sengit. Siapa ini?
Seorang wanita dengan gaun bertali membuka pintu dan menatap Su Jiao dengan curiga. Pintunya dipenuhi asap, tapi Su Jiao masih melihat Li Gong terbaring di sofa dalam keadaan linglung. Su Jiao merasa seolah ada bola api tersangkut di tenggorokannya. Dia tidak bisa berpikir dan hanya bisa memanggil nama Li Gong dengan suara serak. Kemudian, kakinya menjadi lunak dan dia duduk di tanah tanpa daya. Li Gong masih tidur, ekspresinya terlihat senang. Bedak di atas meja belum dibersihkan, dan hatinya sekacau hati Su Jiao. Wanita di depan pintu tersenyum centil padanya, menunjukkan postur seorang pemenang. Dia masih tidak bisa melepaskannya. Bukan hanya itu, tetapi dia juga menyerah pada dia dan anaknya. Dia telah benar-benar jatuh. Su Jiao telah kalah, dan dia kalah sangat parah. Dia menemukan bilik telepon umum terdekat dan menelepon polisi. Dia dalam keadaan linglung dan mati rasa sepanjang waktu seolah-olah dialah yang menggunakan narkoba. Dia mengira dia memiliki orang lain di luar, tetapi dia tidak berharap dia menggunakan narkoba. Ini berarti dia bukan lagi Li Gong yang mencintai istri dan anak-anaknya. Dia hanya ingin bahagia dan memanjakan dirinya sendiri, membuang semua tanggung jawab ke belakang pikirannya secepat mungkin. Su Jiao tidak bisa lagi menangis. Dia awalnya berpikir bahwa uang di rekening bank setidaknya cukup untuk membangun rumah di kampung halamannya, dan dia dan Little Jie bisa hidup bersama dengan damai. Sekarang, dia merasa bahwa pikirannya adalah lelucon. Tidak apa-apa. Biaya akan diselesaikan dalam beberapa hari. Kami akan membayar Li Gong kembali. Anda dapat menggunakan ini untuk melunasi hutang Anda terlebih dahulu. Liang Wen juga menghibur Su Jiao. Dia bukan tipe orang yang memukul seseorang ketika mereka jatuh. Dia telah membantunya sejauh ini, dan dia sangat setia. Terima kasih, terima kasih. Air mata Su Jiao hendak meledak lagi. Setelah hari itu, Su Jiao dan Little Jie kembali ke kampung halaman mereka. Ketika Kuzi mendengar tentang mereka lagi, itu juga dari mulut orang lain. Kuzi tidak memiliki kesan mendalam apakah berita itu benar atau salah. Renovasi rumah baru Kuzi akan segera berakhir. Sekarang, dia hanya perlu mengangin-anginkan rumah untuk menghilangkan baunya dan mereka bisa pindah. Kehamilannya mulai menghalangi kebebasannya untuk bergerak, tetapi dia sangat bahagia dan puas. Setiap hari, dia mengemasi barang-barang kecil dan pakaiannya dan menuliskan semua yang perlu dia lakukan di buku catatannya. Ketika Lin He datang berkunjung, kamar yang dia tinggalkan untuk bayi di perutnya belum direnovasi, tetapi dia telah merencanakannya dengan serius sejak lama. Ruangan itu dicat kuning cerah, dan dia telah menaruh banyak barang anak-anak di dalamnya. Meskipun mereka tidak meletakkan furnitur di dalamnya, mereka akan merasa sangat tenang dan nyaman begitu mereka masuk. Kali ini, Liang Xi tidak akan meninggalkan Kuzi lagi. Dia akan mengawasinya saat dia tumbuh dewasa dan memanjakannya dan Liang Chu untuk menjadi putri paling bahagia di dunia. Telepon berdering. Kuzi masih tenggelam dalam mimpi indahnya dan dalam suasana hati yang baik. Halo. Oh, Kuzi, wanita di ujung telepon tidak terdengar senang. Saya di sini untuk membawa beberapa kacang hijau. Kuzi tidak ingat siapa ini. Beberapa hari ini panas, jangan biarkan Liang Wen kita menderita. Buatkan dia semangkuk sup kacang hijau. Saya takut itu akan merusaknya di jalan, jadi saya belum memasaknya dan membawanya. Panas sekali di rumah beberapa hari ini. Kuzi bisa mendengar suara klakson yang samar. Wanita di ujung telepon itu tampak sedikit terengah-engah di bilik telepon di pinggir jalan. Dia ingat, ini adalah kakak perempuan Liang Wen, Liang Jie. Ayah Liang Wen bukanlah orang yang baik. Dia makan, minum, main perempuan, dan berjudi di luar. Dia sangat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Ibu Liang Wen sedang bekerja di luar sendirian. Liang Wen dibesarkan oleh saudara perempuannya ketika dia masih muda, dan Liang Wen mendengarkannya. Dia takut diintimidasi jika dia tidak berpendidikan, jadi dia tidak berani pergi bekerja. Ia bekerja di pabrik dekat rumahnya dan memasak, tetapi uang yang sedikit itu tidak cukup bagi suaminya untuk berjudi. Kuzi ingat bahwa pada awalnya, dia akan menangis dan bertingkah menyedihkan di depan Liang Wen. Awalnya, dia merasa pihak lain memang menyedihkan. Pada akhirnya,
dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan meminta uang kepada Liang Wen. Yang meninggalkan kesan terdalam padanya adalah caranya meremas wajah tembemnya dan tersenyum pada Liang Wen. Liang Wen, Kuzi, kalian berdua semakin dekat akhir-akhir ini, tapi kami tidak punya nasi lagi di rumah. Wajah Liang Wen menjadi gelap dan dia segera memberikan setengah dari uang yang baru saja diterimanya. Kuzi, yang selalu enggan mengeluarkan uang, telah berhemat dan menabung selama setahun penuh, tetapi dia masih tidak memiliki uang sebanyak itu. Jika dia memberikannya kepada Kuzi, dia dan anak-anaknya akan memiliki kehidupan yang lebih baik, tetapi mengapa Liang Wen memberikannya padanya? Kuzi merasakan sakit kepala datang, jadi dia menutup telepon setelah beberapa balasan sederhana. Untuk apa lagi dia ada di sini? Dia hanya menginginkan uang. Siang hari, wanita gendut itu akhirnya datang ke rumah mereka. Liang Jie masuk dengan bau keringat. Dia tidak punya waktu untuk menyeka keringatnya dan duduk di sofa. Dia mengenakan satu set pakaian compang camping, kain tipis sudah bermandikan keringat. Apakah Liang Wen masih sibuk? Dia bergumam pada dirinya sendiri dan berbaring miring, menempati seluruh sofa. Aku membawa kacang hijau. Mereka sudah basah kuyup. Cepat dan masak mereka. Mereka akan merusak. Dia sama sekali tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Namun, Kuzi mengabaikannya. Aku memasukkannya ke dalam kulkas. Masih ada sesuatu yang dimasak di dalam panci. Anda bisa pergi setelah makan, saudari. Jika Kuzi tidak mengingatkannya untuk pergi, Liang Jie bisa saja berlarut-larut sampai Liang Wen kembali, dan kemudian membuat adegan tragis yang akan mengejutkan langit dan membuat para dewa dan hantu menangis. Liang Jie sedikit terkejut. Dia tidak berharap Kuzi mengatakan itu, dan dia benar-benar ingin duduk lebih lama. Di mana cucu? Saat menyebut anak-anak, dia akan memiliki kesempatan untuk berbicara tentang putranya. Putranya sangat baik dalam karakter dan studi. Siapa yang tidak akan menyukainya? Tidak terlalu berlebihan baginya untuk membantu anak yang begitu patuh mendapatkan biaya hidup, bukan? Dia sedang bermain di rumah tetangga. Saya memintanya untuk mengikuti beberapa pelajaran. Oh, perusahaan Liang Wen sangat besar, tapi dia tidak mempekerjakan seorang guru untuk mengajari anak itu. Kenapa dia meminta seorang anak untuk memberinya? Alis Liang Jie terangkat. Apa yang bisa diketahui seorang anak? Metode macam apa ini untuk membiarkan seorang anak mengajar? Saat itu, putranya bahkan menyewa seorang guru untuk menebus pelajaran. Cucu kami sangat masuk akal. Dia tahu cara menghemat uang. Kuzi tersenyum padanya, tapi dia semakin muak dengan wanita ini di dalam hatinya. Kami membeli rumah baru-baru ini dan kami kekurangan dana. Kami bahkan meminjam pinjaman untuk membayarnya kembali. Meminjamkan. Liang Jie melompat dari sofa dengan mata terbuka lebar. Bagaimana Anda bisa mengambil pinjaman? Bagaimana Anda bisa mengambil pinjaman? Dia menggigil, tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya. Sebagai udik desa, mereka tidak memiliki banyak kontak dengan pinjaman dan berpikir bahwa itu adalah jenis rentenir yang akan memaksa mereka untuk membayar hutang mereka jika mereka tidak dapat membayar kembali uangnya. Ya, ini sangat sulit. Kuzi memandang Liang Jie dengan senyum pahit palsu. Ekspresi wajah Liang Jie tiba-tiba menegang, dan dia tertegun. Liang Jie pergi tanpa makan. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengingatkan Kuzi untuk memasak sup kacang hijau. Kuzi bahkan merasa bahwa dia telah bertindak terlalu jauh, tetapi dia segera sadar. Bagaimana dia bisa merasa buruk untuknya? Saat itu, dia mengandalkan Liang Wen dan memiliki kehidupan yang lebih baik darinya tanpa melakukan apapun. Di sisi lain, Kuzi harus mengurus semua anak, termasuk makan 3 kali sehari, dan melakukan segala macam pekerjaan rumah tangga. Liang Wen sangat dingin padanya sehingga dia terlalu malu untuk meminta lebih banyak uang. Sakit hati Liang Jie terbatas pada dirinya dan Liang Wen. Dia tidak peduli bagaimana keadaan Kuzi dan anak-anak. Ketika Liang Wen kembali pada malam hari, dia melihat sup kacang hijau yang sudah dingin di atas meja. Dia mengambil mangkuk dan meneguknya. Dia harus melakukan begitu banyak hal sendiri baru-baru ini, jadi dia mungkin bahkan tidak punya waktu untuk makan. Adikku ada di sini hari ini. Saya terlalu sibuk hari ini,
jadi saya menutup telepon setelah mengucapkan beberapa patah kata. Aku tidak ingat meneleponnya kembali. Ya, dia di sini untuk mengirimi kita kacang hijau. Oh, Liang Wen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia terlalu lelah dan tidak punya waktu untuk peduli tentang ini. Cucu memegang mangkuk itu dan perlahan meminumnya. Dia suka makan makanan penutup, tetapi Kuzi takut giginya akan membusuk, jadi dia jarang memberinya makanan manis. Dia sangat menghargai semangkuk sup kacang hijau ini. Itu manis dan dingin. Kalau saja ibunya bisa membuatnya untuknya setiap hari. Namun, Kuzi tidak bermaksud melarangnya makan makanan manis. Belakangan, ada pepatah populer, makan yang manis-manis bisa membuat orang bahagia. Dia merasa selama anak itu bahagia, itu baik-baik saja. Kuzi awalnya berencana pergi mencari piano bersama Sister Song pada sore hari, tetapi kunjungan Liang Jie telah mengganggu rencananya. Dia telah berjanji pada cucu bahwa dia akan membelikannya piano dan selalu mengingat hal ini. Anggarannya masih cukup, jadi dia ingin memberi cucu kejutan. Keesokan harinya, ketika dia pergi ke toko piano, Kuzi telah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dia ingat bahwa piano putra bungsunya adalah milik Heisman. Suaranya kaya dan lembut, dan dia selalu berpikir itu bagus untuk didengarkan. Rumah Sister Song juga memiliki merek piano ini. Meskipun tidak terlalu mewah, cucu sangat menyukainya. Dia tidak mengerti instrumen barat ini dan merasa sedikit rendah diri. Dia ingat bahwa bos dan guru toko piano berpakaian sangat formal dan terlihat sangat mulia. Dia bukan dari kota dan selalu merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia mendandani dirinya dengan sangat indah hari ini. Dia mengenakan gaun biru muda dengan sifon tipis dan sedikit merias wajah. Wow, Sister Song hampir tidak mengenalinya ketika dia membuka pintu. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Anda di sini. Kuzi tidak bisa menahan tawa. Ketika mereka tiba di toko piano, Kuzi secara tak terduga menemukan bos itu mudah bergaul. Untuk siapa kamu membelinya? Bos tidak memiliki kesombongan dalam dirinya dan dengan sangat serius meminta pendapat mereka. Sister Song membeli pianonya atas rekomendasi temannya, dia tidak tahu cara memainkannya sendiri. Mari kita lihat dulu. Kuzi tidak tahu cara bermain piano, jadi dia memilih yang tampan. Pada akhirnya, dia melihat yang coklat dengan cetakan bunga emas di permukaan dan kakinya. Itu terlihat mewah dan memiliki tekstur, dan sangat cocok dengan dekorasi rumah. Nona, kamu benar-benar tahu barang-barangmu. Ini 132 EBJ, dan laris manis. Pemiliknya memperkenalkan piano itu kepada Kuzi dengan serius. Piano ini dianggap gaya baru, dan banyak orang menyukainya. Itu terbuat dari kayu hitam, kualitas terbaik. Baiklah, kirimkan ke alamat ini. Hei, Kuzi, lihat harganya. Sister Song dengan lembut menyenggolnya. Itu mahal. Dia melirik harganya. Itu jauh lebih mahal daripada milik Song Mei. Dalam kesannya, Kuzi tidak akan mau menghabiskan uang sebanyak itu. Kita tidak bisa membiarkan anak itu menderita. Kuzi tersenyum padanya. Piano yang bagus akan memberinya motivasi. Ya, piano ini sangat bagus. Dengarkan teman kecil kita memainkannya. Bos menunjuk ke atas. Lantai 2 adalah tempat diadakannya kelas piano. Pintunya terbuka, dan para tamu yang datang untuk memilih piano mereka dapat mendengar suara piano tersebut. Anak yang sedang bermain piano itu terlihat sangat patuh. Kedua tangan kecilnya yang gemuk bergerak ke atas dan ke bawah, dan lagu Pour Elise mengalir keluar dari piano yang hitam dan berkilau. Dia asyik bermain piano, matanya sedikit menyipit, dan tubuhnya yang lurus bergoyang lembut. Kuzi memandangi bocah laki-laki itu dan tidak bisa menahan senyum. Cucunya akan segera bisa menyentuh piano bagus seperti dia. Cucu pasti akan sangat senang. Pemilik toko piano tidak menunda sama sekali dan mengirimkan piano tersebut ke rumah baru Kuzi sore itu. Dia berkata bahwa seseorang akan menyetel piano secara teratur mulai sekarang dan akan kembali sebulan kemudian untuk pertama kalinya. Dia bahkan memberinya sampul merah muda yang sangat halus dengan banyak dasi kupu-kupu. Itu tampak seperti piano putri kecil. Dia memang sangat perhatian. Kuzi ingat bahwa piano putra bungsunya berhenti disetel setelah 2 tahun.
Dia telah pergi ke pemilik toko piano, tetapi masalahnya tidak terselesaikan. Sebagai perbandingan, hati Kuzi dipenuhi dengan kehangatan. Begitu piano ditempatkan, sudah hampir waktunya untuk bergerak. Wah, rumah baru sudah siap untuk dihuni. Mata cucu berbinar saat dia dengan bersemangat bertepuk tangan. Kamu juga punya kamar sendiri, cucu. Anda harus belajar tidur sendirian di masa depan. Kuzi mengelus kepala kecilnya. Liang Wen hanya mengangguk ketika mendengar bahwa mereka bergerak. Bukannya dia tidak bersemangat, tapi dia terlalu sibuk. Meskipun akibat dari insiden Li Gong tidak banyak mempengaruhi perusahaan, dia bahkan lebih lelah. Ternyata dia juga harus melakukan pekerjaan Li Gong, tetapi dia tidak bisa beradaptasi dengan pekerjaan Li Gong begitu cepat. Ada begitu banyak klien dan begitu banyak hal yang tidak dia kenal, tetapi dia hanya bisa mengatupkan giginya dan melakukannya. Kami akan mengundang keluarga Li Guo dan Sister Song. Bagaimana menurutmu? Kuzi membolak-balik kalender dan menemukan waktu yang tepat. Liang Wen berguling. Dia sudah lama tertidur. Keesokan paginya, Kuzi mengemasi pakaiannya dan membawa cucu untuk melihat rumah barunya. Apakah ini kamarku? Cucu mengangkat kepalanya dan bertanya pada Kuzi. Pintu kamar cucu dicat merah muda oleh Kuzi. Meskipun cucu sangat berharap ini adalah kamarnya, dia masih dengan bersemangat bertanya pada Kuzi. Ya, ini kamar cucu. Nyatanya, Kuzi yang tersenyum bahkan lebih bersemangat darinya. Buka dan lihat, pintu kecil itu dengan lembut didorong terbuka. Cucu menjerit dan menutup mulutnya dengan tangan kecilnya karena tidak percaya. Itu adalah ruangan yang sangat lucu, seperti yang diimpikan oleh cucu. Tidak ada kamar putri kecil yang lebih cantik dari kamarnya. Setiap lemari berwarna putih susu, membuatnya terlihat modern dan kebarat-baratan. Bahkan tempat tidur kecil berwarna pink. Ada karpet kelinci kecil di samping tempat tidur, jadi tidak akan dingin bahkan di musim dingin. Di dekat jendela ada meja belajar. Ada lampu meja yang sangat indah di meja belajar dengan busur di atasnya. Ketika Kuzi merenovasi kamar ini, dia tidak menyisakan ruang ekstra. Dia tahu bahwa cucu memiliki banyak mainan, jadi dia secara khusus memesan etalase transparan untuk mainannya. Sofa teddy bear yang empuk tidak hanya membuat ruangan terlihat kurang luas, tetapi juga membuat seluruh ruangan terasa lebih hangat. Cucu sangat gembira sehingga dia melompat dan berteriak, lupa bahwa Kuzi sedang hamil. Dia menerkam kepelukan Kuzi seperti kelinci kecil. Sisi sepertinya menyambut kakak perempuannya dan tidak bergerak. Kuzi tidak merasa tidak nyaman, tetapi hidungnya mulai terasa perih dan dia benar-benar ingin menangis di bahu lembut cucu. Tapi keterkejutannya belum berakhir. Kuzi dengan lembut menutupi mata cucu dan memberitahunya bahwa ada kejutan lain. Kemudian, dia membawanya ke ruang belajar. Ada kejutan. Kelinci kecil itu hampir melompat. Ketika Kuzi memindahkan tangannya, sebuah piano coklat diletakkan di depannya. Cucu menarik napas dalam-dalam, kakinya melunak, dan dia duduk di lantai. Terima kasih ibu. Cucu memeluk Kuzi dan menciumnya untuk waktu yang lama. Kuzi tidak bisa menahannya dan tertawa terbahak-bahak mendengar godaan cucu. Namun, air matanya perlahan mengaburkan matanya dan dia buru-buru menghapusnya, tapi dia tidak bisa berhenti. Mereka makan siang di rumah baru mereka. Rumah baru itu memiliki tudung asap, jadi lebih sedikit asap di dalam rumah. Kuzi juga mau memasak lebih banyak. Meski hanya cucu dan dirinya sendiri, Kuzi masih berhasil menyiapkan meja yang penuh dengan hidangan. Cucu makan dengan sangat cepat dan bahkan tidak memakan banyak sayap ayam favoritnya. Dia terburu-buru untuk menyentuh piano barunya. Kuzi menyaksikan cucu dengan serius mencuci tangannya berkali-kali sebelum dia berani meletakkan tangannya di atas piano. Dia bermain sangat ringan seolah takut terbangun dari mimpi yang rapuh. Meskipun dia tidak memainkan nada tertentu, Kuzi sebenarnya merasa itu sangat bagus. Setelah dia selesai mencuci piring, musik berhenti. Ketika dia melihat cucu lagi, Kuzi menemukannya terbaring di atas piano, tertidur dengan tangan bersilang. Hari ini adalah hari di mana Liang Wen dan keluarganya secara resmi pindah, jadi Liang Wen meluangkan waktu dari jadwalnya yang padat untuk kembali makan. Kuzi secara khusus berdandan dengan sangat indah. Dia mengenakan gaun kuning muda,
dengan riasan tipis dan anting-anting berkilau. Cucu memegang wajahnya dan menatapnya. Bu, apakah kamu tahu bahwa kamu terlihat seperti putri tertentu hari ini? Kuzi membungkuk dan mencubit pipinya yang lembut. Putri yang mana? Cucu tersenyum manis padanya. Itu Princess Belle dari Beauty and the Beast. Gaunmu juga mirip. Bukankah dia mengenakan gaun biru? Kuzi mengingat film yang dia tonton. Putri dalam film itu mengenakan gaun biru. Ia memiliki kesan yang mendalam karena gaun biru di film itu dipuji oleh media. Kuning, lihat. Cucu menunjuk Putri di foto untuk dilihatnya. Memang, dia lupa bahwa tidak ada film Cinderella saat ini. Seseorang membunyikan bel pintu, dan Cucu buru-buru bergegas membuka pintu. Ayo, ini Cucu, kamu sudah tumbuh sangat tinggi. Biarkan Bibi melihatmu. Lin He meletakkan kedua kotak susu itu di tanah. Suaminya, Li Guo, tidak pernah menyukai anak-anak. Dia dengan sopan menepuk kepala kecil Cucu, mengganti sepatunya, dan masuk. Halo, Kuzi. Li Guo masih berpura-pura sopan. Jika dulu, Kuzi pasti sudah girang dan langsung menyapa para tamu dengan penuh kasih sayang, seperti gasing yang berputar, menyapa para tamu tanpa henti. Karena dia tidak memiliki kepercayaan diri, atau lebih tepatnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara dengan mereka. Mereka adalah penduduk setempat, sedangkan dia hanya seorang ibu rumah tangga dari kota lain. Tapi dia bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Kuzi mengundang Tuan dan Nyonya Li untuk duduk dan menyalakan TV, memberitahu mereka bahwa mereka masih sibuk menyiapkan makan malam. Pada saat ini, Li Guo memperhatikan bahwa cat di rumah mereka memiliki warna yang langka di pasaran, dan menurutnya itu sangat baru. Itu adalah warna hijau muda yang dicampur oleh Kuzi dan pembangunnya. Itu terlihat sangat nyaman di ruang tamu di bawah matahari. Namun, karena terlalu tidak populer, sang master tidak berani melakukannya pada awalnya. Itu adalah upaya pertama Kuzi. Liang Wen juga duduk dan mendengarkan penjelasan Kuzi tentang pekerjaan renovasinya. Dia merasa sangat bangga padanya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kuzi melihat sekilas ekspresi fokusnya dan berbicara dengan lebih antusias. Belakangan, Sister Song dan Song Mei juga datang. Begitu kedua anak itu bertemu, Cucu mulai memperkenalkan kamarnya dengan lantang. Dia membawa kakak Mei Mei berkeliling ruangan dengan serius dan bangga, seperti pemandu wisata kecil. Kemudian, dia pergi ke ruang kerjanya dan menunjuk piano baru untuk saudari Mei Mei. Ini adalah kejutan yang dibelikan ibu untukku. Aku juga punya piano. Song Mei duduk dan mulai memainkan lengan hijau. Nada piano memang sangat bagus, dan memiliki aroma kopi yang digiling dengan tangan. Song Mei sangat iri, dan Cucu terpesona. Baru pada saat itulah Kuzi ingat bahwa setelah Cucu mulai sekolah, dia akan mengatur agar dia belajar piano. Li Guo mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya pada Liang Wen, lalu menyalakannya sendiri. Mengapa kamu merokok di rumah orang lain? Lin He mendorongnya dan melirik Kuzi, ada seorang wanita hamil di sini. Keluarlah jika ingin merokok. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lebih baik membiarkan jendela terbuka. Liang Wen dengan cepat keluar untuk memuluskan semuanya. Kuzi mengerutkan kening. Dia paling benci merokok Liang Wen. Meski sedang hamil, ia harus merokok untuk menemani para tamu. Kuzi melihat rokok di tangan Liang Wen dan sedikit marah. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia berdiri dan menepuknya. Saya sudah membeli beberapa sayuran yang sudah dimasak. Ikutlah denganku ke dapur. Hei, lihat bos keluarga Liang yang baik, lalu lihat dirimu. Mata Lin He terbuka lebar saat dia memukul bahu Li Guo. Apakah ini masih bos Liang yang ingin menyelamatkan muka? Apakah dia juga tahu cara memasak? Sister Song bahkan lebih tercengang. Mereka telah bertetangga selama bertahun-tahun, dan Kuzi selalu sibuk saat Liang Wen sedang istirahat. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Tampaknya Liang Wen benar-benar belajar menjadi baik. Kuzi juga sedikit terkejut, tapi melihat betapa seriusnya penampilan Liang Wen, dia merasa sedikit tersentuh. Dia sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia menyibukkan diri dengan meja yang penuh dengan hidangan. Saat mereka makan, Kuzi terus memasukkan makanan ke dalam mangkuk semua orang.
Dia selalu pandai memasak, dan hari ini, dia telah membuat semua hidangan yang dia kuasai. Nyonya Liang tidak hanya cantik, tetapi dia juga tahu cara merenovasi dan memasak dengan sangat baik. Lin He menggigit ayam pedas dan merasa itu sangat disukainya. Dia memujinya saat dia makan, Tuan. Liang sangat beruntung. Kuzi melihat ini dan tahu dia hanya bersikap sopan, tapi dia masih sangat puas. Bagaimana bisa? Saya tidak setampan Nyonya Li. Semua orang di sini lebih tampan dariku. Kakak Song tidak mengatakan apa-apa. Sejak pertama kali dia bertemu Lin He, dia tidak menyukai temperamen Lin He. Dia merasa bahwa Lin He sombong, sia-sia, dan tidak mudah bergaul. Jika bukan karena Kuzi, dia tidak akan mau datang. Di sisi lain, Li Guo sepertinya sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Orang ini penuh dengan kecemburuan. Dia pasti melihat bahwa istri Liang Wen telah mendekorasi rumah dengan sangat indah dan merasa tidak nyaman. Benar saja, dia menyebutkan piano. Piano ini sangat bagus. Itu tidak murah, kan? Kami juga ingin membeli satu. Apakah ada piano murah di merek ini? Li Guo menatap Liang Wen. Ada. Kuzi dengan cepat mengambil alih pembicaraan. Dengan temperamen Liang Wen di masa lalu, dia seharusnya memarahinya karena hanya tahu cara membelanjakan uang. Kami butuh waktu lama untuk memilih. Cucu juga tidak tega membiarkan kita menghabiskan terlalu banyak uang, kan? Cucu menyipitkan matanya dan tersenyum manis. Momi benar-benar hemat. Sister Song memutar matanya ke arah Li Guo. Kami tidak menjual piano. Jika Anda ingin membelinya, lihat sendiri. Kuzi tidak ingin membuat suasana tegang, jadi dia segera bangun dan menaruh makanan di mangkuk semua orang. Namun, dia bangun terlalu cepat, dan gula darahnya tiba-tiba turun. Sisi juga tampak sedikit ketakutan di perutnya, sehingga dia langsung merasa mual dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak muntah. Apa yang salah? Liang Wen buru-buru berdiri untuk mendukungnya. Apakah kamu terluka? Kuzi menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga. Itu masih menyakitkan, sangat menyakitkan hingga rambutnya basah oleh keringat. Namun, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia sibuk. Dia tidak ingin Liang Wen memandang rendah dirinya lagi. Dia telah berusaha keras untuk membuatnya memandangnya. Jika dia mengakui bahwa dia kesakitan, itu berarti dia mengakui bahwa dia lemah dan lembut. Kuzi tahu bagaimana dia akan memarahinya dan membencinya. Jadi dia mendukung dirinya sendiri untuk duduk dan tersenyum lesu. Saya baik-baik saja. Semuanya, silakan lanjutkan makan. Sister Song mengerutkan kening dan mendorongnya dengan lembut ke bawah meja. Apakah kamu baik-baik saja? Kuzi mengangguk. Jangan. Sister Song mengingatkannya dengan suara rendah. Kuzi mengangguk sambil tersenyum. Apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak melakukannya? Dia tidak ingin menunjukkan kelemahan, tidak sama sekali. Kenangan gelap masa lalu membanjiri dirinya seperti gelombang kelabu. Nyonya, masakan Liang sangat enak. Lebih baik kita tambahkan sendiri. Tidak masalah. Li Guo memang merasa masakan Kuzi lebih enak daripada masakan restoran. Bahkan potongan kentang yang paling biasa pun lebih harum daripada yang di luar. Ini memang enak. Masakan istri saya enak sekali. Liang Wen sedang makan sambil menyapa semua orang, jangan berdiri dalam upacara. Sangat jarang bagimu untuk datang ke rumah kami. Kuzi tertegun. Sister Song juga tertegun. Obat apa yang diminum Liang Wen kali ini? Mengapa dia memihak Kuzi? Hanya cucu yang tidak peduli dengan kalimat ini. Dia sibuk menaruh daging di piring kakak Mei Mei. Itu adalah daging rebus merah yang lezat, dan dia sangat menyukainya. Kakak Mei Mei harus mencobanya. Dalam benaknya, masakan ibunya adalah yang terbaik. Tidak ada yang perlu dikeluhkan atau dikejutkan. Liang Wen segera menghabiskan makanannya dan menemani Kuzi ke kamar mereka. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Dia menatap matanya dengan khawatir. Jangan menahan diri. Saya akan segera pergi ke perusahaan, dan saya dapat menemani Anda untuk pemeriksaan di jalan. Itu tidak dalam perjalanan, rumah sakit agak jauh dari sini. Kuzi melihat ke lantai dan mengangguk. Dia benar-benar merasa wajahnya terbakar. Kamu sudah sangat baik. Jangan khawatir tentang memberi saya beberapa wajah.
Kamu masih punya anak di perutmu. Liang Wen berkata dengan lembut padanya, wajahnya juga sedikit merah. Kuzi tidak berani menatap matanya dan dengan keras kepala menatap satu titik di lantai. Itu benar. Dia membayangkan dirinya terlalu kuat, sedemikian rupa sehingga dia tidak pernah memperlakukan dirinya sendiri sebagai wanita hamil untuk waktu yang lama. Kuzi merasakan ujung hidungnya terbakar, dan sesuatu melonjak di pipinya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menghentikan air matanya. Liang Wen masih membawa Kuzi untuk pemeriksaan. Kondisinya baik, dan tidak ada masalah besar. Namun, dokter memberitahu Liang Wen bahwa Kuzi mungkin menderita gula darah rendah dan dia harus bekerja lebih sedikit. Kuzi ingin beristirahat sebentar setelah dia selesai merenovasi. Sepertinya tidak ada tempat yang perlu dia kunjungi untuk saat ini. Kemana kamu pergi? Kuzi memperhatikan saat Liang Wen berkendara menuju jalan lain dan berpikir bahwa dia telah lupa di mana rumah baru mereka berada. Kita tinggal di utara sekarang, ingat. Liang Wen mengangguk. Ayo kita beli makanan. Anda perlu memberi makan tubuh Anda. Memelihara. Dia tidak pernah menyebut kata ini sampai dia melahirkan putra bungsu mereka, Liang Ke. Saat itu, kehamilannya bahkan lebih serius dari sekarang. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah bekerja siang dan malam, kondisinya jauh lebih buruk daripada sekarang. Saat itu, dokter mengatakan bahwa dia kekurangan gizi dan akan mempengaruhi bayinya, jadi dia rela membeli susu bubuk untuk dirinya sendiri. Siapa yang tahu bahwa Liang Wen akan menunjuk ke hidungnya dan memarahinya setelah dia tahu, mengatakan bahwa dia hanya tahu bagaimana menjadi riang dan meninggalkan semua kekacauan untuk dibersihkan. Mobil berhenti di sebuah pusat perbelanjaan besar di dekat pusat kota. Kuzi ingat bahwa pusat perbelanjaan baru dibangun di sini, tetapi bisnisnya tidak sebaik pusat perbelanjaan lama. Pusat perbelanjaan memiliki segalanya dan ramai dengan aktivitas. Liang Wen berpikir sejenak sebelum membantu Kuzi masuk. Ada yang ingin kamu makan? Kamu bisa memilih. Kuzi menganggap kesopanan Liang Wen sedikit lucu. Oh, kenapa kamu begitu sopan, Tuan Liang? Kuzi berkedip padanya. Apakah kamu tidak terburu-buru pergi ke kantor? Cepat dan pilih, aku akan membantumu membawanya kembali. Kuzi tahu kapan harus berhenti, tapi dia masih sangat tersentuh. Dia menyukai samudera Arktik yang dijual oleh seorang lelaki tua. Itu dalam botol kaca, dan itu beku. Itu memancarkan jejak udara dingin, dan itu sangat menarik di tengah musim panas dengan suhu tinggi. Saya ingin ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia katakan kepada Liang Wen sebelumnya. Bahkan dia sendiri ragu bagaimana dia bisa mengatakannya. Liang Wen mengambil sebuah kotak, membayar tagihannya, dan berjalan maju. Cukup, Kuzi ingin mengatakan. Namun, Liang Wen berhenti di depan toko susu. Bawakan aku 2 kotak susu murni. Dia juga berpengaruh. Dia langsung membawa 3 kotak minuman ke pintu keluar. Kuzi mengikutinya perlahan, menyaksikan matahari menyinari ubin di pintu keluar mal. Dia bingung dan bahagia. Sekolah akan dimulai dalam beberapa hari. Kuzi masih sedikit khawatir cucu akan pemalu, tetapi pada akhirnya, cucu sangat lugas. Bu, kamu sangat cantik. Aku tidak akan malu. Dia memeluk perut Kuzi dan menatapnya. Kamu akan pergi ke sekolah denganku, kan? Kuzi memukul kepalanya. Itu benar, di masa lalu, dia tidak pernah bersekolah dengan cucu karena harga dirinya yang rendah. Selalu Liang Wen yang menemaninya. Cucu juga merasa dia berbeda dari sebelumnya, jadi dia bertanya apakah dia mau pergi bersamanya. Di masa lalu, dia tidak akan mau bertanya kepada Kuzi tentang hal itu karena Kuzi hanya tahu bagaimana melakukan pekerjaan rumahnya yang tidak ada habisnya. Kuzi menangkup wajah mungil cucu dan berjanji padanya, ibu akan pergi. Yai. Cucu sangat senang. Liang Wen mendengus dingin di samping. Mustahil. Ibu dan putrinya memandangnya dan berkata serempak. Mama masih hamil. Semua orang akan berpikir bahwa saya tidak baik kepada ibu. Liang Wen menjelaskan kepada mereka. Dia tidak berharap Kuzi setuju. Bukankah dulu dia selalu menghadiri pertemuan orang tua guru? Kuzi dulu sangat malas dan hanya tahu bagaimana menikmati hidup di rumah, jadi dia sudah lama diam-diam setuju bahwa dia adalah satu-satunya kandidat untuk konferensi orang tua guru.
Saya baik-baik saja. Kamu sangat sibuk. Bukankah Anda mengatakan saya bertanggung jawab atas urusan rumah tangga sementara Anda bertanggung jawab atas sisanya? Kuzi menjawab sambil tersenyum. Bu, kamu sangat cantik. Aku ingin membuat teman sekelas baruku cemburu padaku. Cucu membenamkan kepalanya di dada Kuzi dan berkata dengan genit. Liang Wen tidak bisa berubah pikiran dan setuju. Dia tidak ingin keras kepala. Beginilah adanya, dan dia bisa banyak bersantai. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia seharusnya tidak terlalu berhati-hati dengan Kuzi. Dia sangat cakap dan cerdas, jadi dia layak dipercaya. Kuzi memandangi cucu, yang melompat-lompat seperti kelinci kecil, dan matanya dipenuhi dengan cinta dan perhatian. Dia tahu bahwa dia akan menangani upacara pembukaan dengan baik. Kapan kita mulai belajar piano? Pada hari pertama sekolah, sepulang sekolah, cucu bertanya kepada Kuzi saat dia melihatnya, matanya berbinar, para siswa di kelas sangat luar biasa. Guru yang berkata bahwa jika mereka bergabung, mereka dapat membentuk sebuah band besar. Matahari sangat cerah hari ini. Dia melompat dan berkeringat di mana-mana. Pulang dan mandi dulu. Momi akan membawamu menemui guru barumu, kata Kuzi sambil menggaruk hidungnya. Lihat dirimu, kamu kotor seperti kucing kecil. Aku tidak kotor. Suara seperti bayi cucu membuat hatinya luluh. Kuzi sudah memiliki target ideal di hatinya. Toko piano tempat dia membeli piano. Pemilik toko piano sangat sopan. Sejak hari dia membeli piano, dia menyukai guru piano mereka. Guru piano adalah seorang gadis muda berusia awal 20-an. Dia terlihat lembut, dan ketika dia mengajar anak-anak, dia juga sangat baik dan lembut. Kuzi menyukai temperamen seperti ini. Meskipun kepribadiannya benar-benar berbeda dari sebelumnya, dia masih membawa sedikit kepengecutan dari sebelumnya. Seorang guru yang lembut dan mudah diajak berkomunikasi adalah pilihan terbaik untuknya dan cucu. Selain itu, toko piano tidak jauh dari rumah baru mereka, jadi cucu dan dia bisa berjalan ke sana sekitar 10 menit. Kuzi membawa cucu ke toko piano. Ah, nonaku, halo. Sebelum mereka bisa menyentuh pegangan pintu, bos membantu mendorong pintu hingga terbuka. Mungkin karena kepribadiannya yang antusias, tetapi Kuzi ingat bahwa toko piano ini kemudian menjadi toko piano paling terkenal dan tertua di kota. Banyak pemain piano dari tempat lain sering datang ke sini. Apakah ada pelajaran piano di sini? Kuzi mendorong cucu ke depan. Kami ingin belajar piano. Pemilik toko piano itu langsung berteriak ke atas, Xiao Wen. Ada seorang siswa kecil di sini untuk belajar piano. Kuzi segera mengenalinya sebagai guru yang mengajar piano terakhir kali. Guru itu sedikit malu, dan wajahnya memerah. Namun, dia masih berjongkok dan menatap cucu setinggi mata. Dia berkata dengan nada yang sangat ramah, "Halo teman kecil, apakah kamu ingin belajar piano? Saya guru Xiao Wen. Jika Anda ingin belajar, saya akan mengajari Anda." Mata cucu langsung berbinar. Meskipun dia juga sangat tertutup dan gemetar karena gugup, dia menatap wajah Xiao Wen dengan serius dan mengepalkan tangan kecilnya. Ya, dia mengambil keputusan. Berapa untuk satu kelas? Kuzi bertanya pada pemilik toko piano. 30. Anda hanya perlu datang selama 2 hari selama akhir pekan, dan berlatih keras di rumah. Baiklah. Mata seperti anggur cucu menatap bos yang baik hati itu dan dia mengangguk berat. Kuzi juga cukup puas dengan harganya. Dia telah mendengar dari Sister Song bahwa pelajaran piano Song Mei berharga 41 untuk setiap kelas. Yang berarti ini adalah kesepakatan yang bagus. Dia tidak perlu datang setiap hari dan studinya tidak akan terpengaruh, jadi dia sangat puas. Saat itu, Xiao Wen menghentikannya. Kamu bisa mencoba memainkannya hari ini. Kami akan memberi Anda pelajaran pertama secara gratis. Cucu dan Kuzi saling memandang dan menaiki tangga seperti monyet kecil. Dia benar-benar ingin belajar. Xiao Wen menutup mulutnya dan terkekeh pelan, lalu duduk di sampingnya. Pencahayaan di ruang piano tidak terlalu bagus, jadi hanya ada lampu kuning hangat kecil yang menyala. Cahaya kuning jahe menyinari cat piano yang cerah, memancarkan lingkaran cahaya yang indah seperti matahari kecil. Kuzi mencium aroma unik dari toko piano dan merasakan hatinya tenang.
Jika kamu meletakkan tanganmu seperti ini, itu seperti memegang telur di tanganmu. Jari-jari Xiaowen yang ramping dikepalkan dengan lembut dan sedikit dikepalkan, seperti kupu-kupu yang hinggap di tuts piano. Cucu menirunya dan menyatukan jari-jarinya, mengerahkan kekuatan dengan tangan kecilnya yang gemuk. Baiklah, ini C. Xiaowen meletakkan jarinya pada sebuah kunci dan dengan lembut menekannya. Suaranya yang menyenangkan dan murni segera menarik semua perhatian cucu. Bahkan saat mereka sampai di rumah, cucu masih menempel di piano, melatih jarinya berulang kali. Kuzi tidak bisa berbuat apa-apa padanya sampai Liang Wen kembali. Saya sangat sibuk sehingga saya lupa dan pergi ke rumah tua itu lagi. Sister Song bahkan menertawakanku. Cucu menarik Liang Wen untuk mendengarkan agar dia mendengarnya memainkan piano. Dengar, ini C. Tangan kecilnya mengetuk tuts piano. Ya, itu bagus. Liang Wen mengusap kepala kecilnya. Cucu kita akan menjadi seorang pianis. Halo, siapa ini? Kuzi masih sibuk memasak ketika teleponnya berdering. Zizi, ini aku. Suara seorang wanita tua datang dari penerima. Suaranya serak dan kering, dan Kuzi tidak perlu mengingat siapa untuk mengetahui siapa dia. Itu adalah ibunya, Huang Qing. Kita sudah berada di kota C. Datanglah ke stasiun kereta untuk menjemput kami. Huang Qing bergumam pada dirinya sendiri, sama sekali tidak peduli bahwa udara di kamar Kuzi sudah membeku hingga titik beku. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum datang. ATM di era ini sangat sedikit. Dia seperti ATM orang tuanya. Tidak peduli apakah dia mau atau miskin, selama mereka datang kepadanya dan berbicara tentang keluarga dan bakti, dia akan memberi mereka uang. Itu lebih nyaman daripada ATM. Apa yang salah? Siapa itu? Cucu sangat peka terhadap emosi Kuzi dan dapat merasakan bahwa dia sangat tidak bahagia. Tidak apa-apa. Kakek nenekmu ada di sini. Kuzi menekan amarah di hatinya. Ikut aku untuk menjemput mereka. Cucu memegang jari Kuzi dan dengan lembut bersandar padanya. Bu, jangan marah. Kuzi segera menemukan Huang Qing dan Kujun di lautan manusia. Keduanya tidak membawa apa-apa. Mereka berdiri di bawah naungan stasiun dan melihat sekeliling dengan lesu. Di sini, Kuzi menurunkan kaca jendela mobil dan melambai ke arah mereka. Mungkin karena dia memakai kacamata hitam, atau mungkin karena dia memakai lipstik, tapi mereka tidak mengenalinya. Matahari sangat cerah, jadi Kuzi meninggalkan cucu di dalam mobil dan membawa payung untuk menemui mereka. Huang Qing lah yang pertama kali mengenali Kuzi. Oh, kamu wanita kaya sekarang. Anda sangat kebarat-baratan. Anda mengenakan kacamata hitam dan memegang payung. Lihatlah betapa lembutnya dirimu. Dia tidak memiliki nada yang baik ketika mereka bertemu. Kuzi jelas sangat membantunya dan memberinya semua yang dia bisa, tapi dia masih tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut kakaknya. Kali ini, dia tidak akan menderita sia-sia. Terserah apa kata Anda. Tangan Huang Qing telah mengulurkan tangan untuk mengambil pegangan payung, tetapi Kuzi menoleh dan pergi. Dia tidak bereaksi tepat waktu dan tertegun di tempat. Eyo, lihat dia, Huang Qing menginjak kakinya dengan marah, tapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia berteriak pada Kujun, lihat dia. Apakah ini masih anak perempuan? Bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Tapi dia tidak berhenti. Melihat sikap Kuzi, dia sebenarnya sedikit takut dia tidak akan menjemput mereka dan pulang sendirian. Sepanjang jalan, mereka mengabaikan satu sama lain. Cucu duduk diam. Dia tahu bahwa kakek neneknya tidak menyukainya. Ketika mereka kembali ke rumah baru mereka, Huang Qing adalah orang pertama yang tidak bisa menahan diri. Dia berdiri di koridor dan berteriak, lihat ini, betapa megahnya. Zizi kami sangat kaya. Kamu harus mengganti sepatu. Cucu diam-diam mengingatkan kakek neneknya bahwa ibunya sudah lama mengepel lantai. Oh, kamu pikir kami kotor? Untuk apa gadis sepertimu memandang rendah kami? Jadi bagaimana jika kamu tinggal di kota? Huang Qing sama sekali tidak memberikan wajah cucu saat dia menunjuk ke hidung anak itu dan memarahinya. Di permukaan, dia memarahi cucu, tetapi kenyataannya, dia memarahi Kuzi. Kuzi mengerti segalanya dan gemetar karena marah.
Pemandangan di depan matanya tumpang tindih dengan pemandangan dari kehidupan sebelumnya, dan darah di tubuhnya menjadi dingin. Tubuh Kuzi bergetar tak terkendali seolah-olah seekor binatang buas bersembunyi di dalam hatinya, mengaum dan menggeram, membuat telinganya berdengung. Dia hanya bisa melihat mulut menggeliat Huang Qing, tapi dia tidak bisa mendengar apa-apa. Dia merasa seperti melayang di atas kapas sampai sebuah tangan kecil yang hangat menarik tangannya dan dia jatuh kembali ke tanah. Suara Huang Qing sekali lagi memasuki telinganya. Kuzi tidak ingin cucu mendengar kata-kata yang menyakitkan lagi, jadi dia mendorong cucu dengan tangannya. Pergi ke ruang belajar untuk berlatih piano sebentar. Cucu sangat ketakutan sehingga dia berteriak keras, tetapi dia masih dengan patuh mendengarkan Kuzi dan pergi ke ruang belajar untuk berlatih piano. Berlatih piano. Kamu sangat kaya, tapi kamu bahkan tidak melihat kami setelah membeli piano. Mata Huang Qing melebar, dan dia siap membuat keributan. Faktanya, bukan karena mereka tidak punya uang. Mereka telah memberikan semua uang mereka kepada Kuken. Setelah biaya hidupnya terlalu mencukupi, Kuken mulai kecanduan game. Dia menginvestasikan beberapa ribu yuan sekaligus, dan ketika itu tidak cukup, dia akan meminta lebih banyak kepada Huang Qing, dan Huang Qing akan mendatanginya dan membuat keributan. Kuzi perlahan menghela nafas lega dan menenangkan dirinya. Kemudian, dia perlahan menjelaskan kepada Huang Qing bagaimana dia meminjam pinjaman untuk rumahnya, dan bagaimana aturannya bekerja. Jika dia tidak bisa membayarnya kembali, mereka akan mengambil kembali rumah itu. Namun, wanita tua ini jauh lebih pintar dari Liang Jie. Dia tidak begitu mudah diyakinkan. Dia melirik tumpukan susu di tanah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.